Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Dalam video kali ini saya hendak berbagi pengalaman saya membangun sebuah rig miner berukuran mini banget yang biaya pembuatan serta pengoperasiannya cukup murah meriah. Ya, bahasan kita kali ini bukan tentang drone ya, melainkan eksperimen dengan perangkat microcontroller untuk membuat mesin penambang uang digital atau uang kripto, atau dalam bahasa aslinya cryptocurrency. Mungkin Anda langsung menduga, oh mesin untuk menambang Bitcoin ya? Hampir benar sih, meski salah dugaan itu. Jadi sederhananya gini, benar bahwa Bitcoin itu adalah salah satu mata uang dalam cryptocurrency. Namun sebaliknya cryptocurrency itu bukanlah Bitcoin. Analoginya gini, rupiah, yen, dolar, peso, lira, dan lain-lain itu benar mata uang. Namun tidak sebaliknya mata uang adalah salah satu dari yang disebut tadi. Di jagat cryptocurrency pun demikian. Ada yang namanya Bitcoin yang paling populer, lalu ada Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Litecoin, dan lain-lain. Pada umumnya cryptocurrency itu dapat diperoleh dengan dua cara, yakni yang pertama dengan membelinya seperti kita membeli saham, dan cara kedua dengan menambangnya. Tentunya bentuk kegiatan menambang uang digital ini tidak sama dengan pertambangan konvensional seperti menambang emas atau batu bara gitu. Menambang mata uang kripto dengan cara menjalankan perangkat lunak tertentu dalam jaringan berkriptografi tingkat tinggi menggunakan hardware yang mumpuni. Nah, sama seperti mata uang di dunia nyata, ada mata uang tertentu yang menjadi favorit atau populer sehingga bernilai tinggi. Contohnya dolar Amerika. Di dunia cryptocurrency juga demikian. Ada beberapa mata uang kripto yang populer dan bernilai tinggi, semisal ya itu tadi Bitcoin. Semakin populer atau semakin tinggi nilai mata uang kripto, maka semakin sulit cara untuk menambangnya. Biasanya para penambang uang kripto menggunakan prosesor-prosesor super cepat untuk menambang. Dengan kata lain, prosesor-prosesor super tersebut dibutuhkan untuk melakukan kalkulasi kriptografi rumit dengan secepat-cepatnya. Sebenarnya yang disebut kegiatan menambang di sini tidak lain memecahkan persoalan penyandian atau bahasa kerennya kriptografi berupa kalkulasi matematika rumit tingkat tinggi. Prosesor yang didesain untuk memecahkan kalkulasi matematika rumit ada pada GPU atau Graphical Processor Unit yang terpasang pada kartu-kartu grafis papan atas. Aslinya prosesor grafis seperti ini ditujukan untuk melakukan proses matematika grafika 3 dimensi. Oleh sebab itu, banyak miner atau penambang yang menggunakan kartu-kartu grafis tersebut secara tandem di dalam satu unit komputer miner. Tujuannya tentu agar dapat memperoleh hasil tambang sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat ini ada sebuah mata uang kripto yang sedang naik daun di kalangan penambang pemula termasuk saya. Namanya Dogecoin atau disingkat Duco. Hal yang membuat Duco ini cepat populer dikarenakan mata uang kripto ini membolehkan penambangnya menggunakan peralatan-peralatan sederhana seperti memakai PC berbasis Windows biasa, menggunakan perangkat microcontroller, gadget Android seperti smartphone, TV set-top box, dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu, Dogecoin juga bisa ditambang menggunakan perangkat apapun asal perangkat tersebut memiliki browser internet yang mendukung JavaScript. Pada eksperimen saya kali ini, saya hendak membangun sebuah rig miner atau perangkat penambang Dogecoin menggunakan microcontroller. Tujuan percobaan saya selaras dengan konsep Dogecoin pada tahap sekarang ini, yaitu lebih memprioritaskan kesenangan bereksperimen ketimbang keuntungan finansial. Jadi singkatnya pada proyek ini saya ingin belajar soal microcontroller sambil belajar cryptocurrency dan menghasilkan hiasan meja berupa rig mining yang hemat energi. Video saya ini mungkin bukan merupakan tutorial ya, tapi lebih pada sharing garis besar proses eksperimen saya dengan Dogecoin. Mulai dari awal sekali sampai saat saya membangun mesin penambang Dogecoin dengan biaya yang terjangkau.
Jika memang dibutuhkan membuat video tutorialnya, silakan tinggalkan komentar. Jika banyak yang menginginkan, mungkin kelak saya bisa buatkan video tutorialnya yang lebih rinci lagi. Beberapa website yang terkait dalam pembahasan akan saya cantumkan juga di deskripsi video di bawah. Baik, kita mulai rangkaian eksperimen ini, mulai dari pembuatan akun Duino Coin. Akun di dunia per-cryptocurrencyan merupakan prasyarat sebelum kita bisa melakukan penambangan serta melakukan transaksi mata uang digital tersebut. Akun cryptocurrency sering juga disebut sebagai wallet atau dompet digital. Pada Duino Coin, prosesnya simple, nggak ribet. Cukup meregistrasi akun baru dengan mengisikan username yang ingin digunakan, isikan passwordnya, konfirmasi password, lalu alamat email kita. Setelah mencocokkan gambar captcha, kita tinggal klik tombol Create a New Wallet dan selesai. Pada saat ini juga kita sudah bisa langsung menambang Duco tanpa perlu men-setup hardware atau menginstal software apapun. Dengan browser, kita cukup buka laman webminer Duino Coin, lalu mengisikan nama akun Duino Coin kita, menentukan jumlah virtual mesin penambang yang akan bekerja, lalu opsional mengisikan nama identitas terminal di mana webminer dijalankan, dan diakhiri dengan klik Start Mining. Beres deh. Dari layar webminer ini kita bisa memonitor kecepatan proses penambangan kita yang dinyatakan dengan tolok ukur hash rate, yang satuannya adalah jumlah hash per detik. Saya belum berhasil menemukan padanan kata hash dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang tahu, coba tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Tapi sederhananya sih, jumlah hash yang diperoleh adalah jumlah hasil dari kerja mesin penambang kita. Hasil penambangan kita secara kumulasi akan ditampilkan pada laman web wallet Duco kita. Akun atau wallet yang baru kita buat perlu diverifikasi agar kita dapat mengakses fitur-fitur tahap selanjutnya, seperti melakukan pertukaran mata uang dan sebagainya. Untuk memverifikasinya bisa diikuti petunjuk dalam email yang dikirimkan Duino Coin saat kita meregistrasi wallet baru. Tahap selanjutnya, saya membeli beberapa keping perangkat Arduino yang akan digunakan sebagai rig miner nantinya. Saya memilih hardware berjenis Node MCU ESP8266. Alasan pemilihan perangkat ini karena yang pertama, ukurannya yang kecil dan berdaya rendah. Kedua, mendukung konsep IoT atau Internet of Things karena dalam sirkuitnya sudah tertanam modul Wi-Fi. Dan yang ketiga, ini yang terpenting buat saya, harganya murah. Harga satu keping Node MCU ESP8266 kira-kira sama atau bahkan di bawah harga modul Arduino Uno, yaitu sekitar antara 30-40 ribuan rupiah saja. Tahap berikutnya adalah persiapan software-software yang dibutuhkan untuk memprogram Node MCU agar dapat menjadi mesin penambang Duino Coin. Pada ilustrasi yang ditampilkan berikutnya, saya menggunakan laptop saya dengan sistem operasi Windows 8 yang berjenis 64 bit. Oke, langkah pertama untuk persiapan software, kita download dan install aplikasi yang bernama Arduino IDE yang bisa kita dapatkan gratis dari situs resminya. Saat hendak mendownload, harus dipilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Kedua, download dan install driver Node MCU. Pada tahap ini, seperti lazimnya penambahan atau pemasangan hardware baru pada Windows, kita perlu men-setup agar Windows dapat mengenali hardware Node MCU saat nanti kita mencolokkannya pada port USB. Di sini perlu sedikit perhatian karena ada dua jenis perangkat Node MCU yang beredar di pasaran, yakni yang menggunakan chips USB CH340G dan CP2102. Jenis CH340G merupakan keluaran terbaru yang lebih stabil. Kebanyakan yang dijual di online shop Indonesia saat ini sudah memakai chip serial jenis ini. Kita bisa mengenali jenis chip yang dipakai dengan membaca keterangan yang biasanya dicantumkan di balik PCB Node MCU. Bila keterangan itu buram atau tak tercetak, kita bisa kenali dengan melihat IC yang paling dekat dengan port micro USB-nya.
Jika IC tersebut berbentuk persegi 4, berarti chipnya berjenis CH340G. Dan bila bujur sangkar, berarti jenisnya CP2102. Download dan install drivernya sesuai chip serial Note MCU kita dan juga sistem operasi yang kita pakai. Langkah ketiga dalam persiapan software, kita download dan ekstrak source kode Duco Miner yang linknya bisa diakses dari situs Duino Coin. Source kode yang dibutuhkan hanya satu buah file berjenis .ino yang nama filenya esp8266_code.ino. Sampai di sini sebenarnya masih ada tahapan mengatur konfigurasi aplikasi Arduino IDE di PC atau laptop kita. Namun, karena tujuan video kali ini lebih pada eksperimen membangun rig mining Duino Coin, maka detail tahapan itu saya lewati dulu. Jika memang banyak yang menginginkan tutorial cara konfigurasi Arduino IDE agar siap memprogram Note MCU ESP8266, kelak akan saya buatkan videonya. Jadi singkatnya sampai di sini sistem saya sudah siap untuk menulis firmware ke perangkat Note MCU ESP8266 melalui aplikasi Arduino IDE. Kita tinggal hubungkan Note MCU ke laptop menggunakan kabel USB, menjalankan Arduino IDE, lalu memuat source kode ESP8266_code.ino. Pada source kode ini ada bagian penting yang harus kita ubah agar Note MCU ini nantinya dapat terhubung ke internet melalui sambungan hotspot WiFi yang kita gunakan. Kita scroll editor Arduino IDE, kita cari bagian kode yang mendeklarasi nama SSID hotspot yang akan kita gunakan. Kita isikan konstanta SSID serta password ini sesuai dengan hotspot yang akan dihubungkan. Lalu username diisi dengan username atau wallet Duino Coin kita. Untuk konstanta rig identifier bersifat opsional, namun sebaiknya kita isi untuk dapat dikenali jika nantinya kita akan memakai lebih dari satu miner. Nah, sebelum saya mengcompile dan menguploadnya ke Note MCU, saya perlihatkan dulu monitor wallet Duino Coin saya yang menunjukkan sedang tidak ada miner yang bekerja. Kemudian kita mulai lakukan proses kompilasi serta upload firmware-nya dari Arduino IDE. Tahap pertama, Arduino IDE mengcompile source kode Duino Miner yang ditulis dalam bahasa C. Kemudian jika tidak ada penulisan kode yang salah, Arduino IDE menghasilkan kode binarinya yang akan langsung diupload ke perangkat Note MCU. Saat proses upload, kita bisa lihat LED indikator pada board Note MCU sesekali berkedip. Ketika upload selesai, Note MCU akan langsung menjalankan kode biner yang baru diterimanya. Kita bisa memantau aktivitas eksekusi kode biner tersebut dengan mengklik tombol serial monitor di bagian kanan atas Arduino IDE. Di sini bisa kita lihat Note MCU ini sudah berhasil terkoneksi ke hotspot WiFi saya dengan konfigurasi konstanta SSID serta password yang tadi dideklarasi. Kemudian mulai menghubungi pool tambang server Duino Coin untuk mulai menambang. Jika sudah mencapai tampilan seperti ini dengan adanya tulisan good share sekian-sekian ini, artinya Note MCU sudah berhasil bekerja sebagai rig miner sesuai yang diinginkan. Untuk pembuktiannya, kita bisa coba memonitor wallet Duco kita melalui smartphone. Saat ini Note MCU yang baru kita program dengan nama identifikasi mesin 02 sudah muncul dalam daftar penambang di wallet kita. Kita bisa lihat juga pada browser desktop dengan hasil yang sama. Selanjutnya, untuk menggunakan atau mengaktifkan mesin penambang ini, kita tidak perlu menghubungkannya lagi dengan PC atau laptop. Namun cukup dengan mencolokkan port USB dari Note MCU ini ke sumber daya, baik batok charger maupun power bank. Mesin ini akan bekerja dalam senyap, namun kita tetap akan bisa memantaunya lewat wallet Duco maupun dashboard Duco. Oke, tahap terakhir dari eksperimen saya adalah
Penyusunan keping-keping Node MCU yang telah diprogram ke dalam wadah transparan agar tampak lebih estetik. Untuk power supply, saya tidak menggunakan port USB-nya, melainkan melalui pin V-in. Berdasarkan referensinya, pin V-in ini bisa dimasukkan tegangan antara 5 hingga 9 volt. Oleh sebab itu, saya masukkan tegangan sebesar 6,5 volt dari sebuah power booster. Power booster ini saya setel pada tegangan yang lebih besar dari standar USB, yakni 5 volt, guna mengantisipasi tegangan turun saat dibagi ke beberapa node MCU secara bersamaan. PCB Node MCU saya satukan membentuk tumpukan dengan memasang spacer 3 cm. Kabel-kabel power supply untuk setiap node MCU saya satukan pada semacam power distribution board yang mengambil tegangan dari power booster. Power booster berikut power distribution boardnya saya pasang terlebih dulu di dasar dudukan. Kemudian baru tumpukan node MCU dipasang menyusul kemudian. Dan terakhir, kabel-kabel power dihubungkan ke masing-masing node MCU. Jadi demikian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jika Anda mendapatkan inspirasi atau pengetahuan baru pada video ini, mohon kesediaan Anda untuk me-like-nya dan men-share-nya pada teman-teman sosial media Anda. Jangan lupa subscribe bagi yang belum melakukannya, dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.